Yang pertama kita harus mempersiapkan fisik yang sehat. Yang kedua kita harus siap secara mental. Karena kalau ikut tari itu kena mental juga loh. Kalau nggak punya jiwa yang ingin ikut gitu, pasti nanti akan mas-masan pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Sinesma, kembali lagi di podcast Sinesma bersama saya, Khalif Arsyada Putri dari kelas 8B. Sobat Sinesma, gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya menjalani hari-harinya. Oke, kali ini di podcast Sinesma saya sudah bersama dengan siswa dari SMP Negeri 1 Magetan yang memiliki banyak sekali prestasi. Kira-kira siapa ya bintang tamu kita kali ini? Oke, langsung saja yuk kita kenalan kepada kakak-kakak ini. Kakak, boleh disapa dong teman-teman yang di rumah. Halo Sobat Sinesma, gimana kabarnya? Oke, boleh dong Kak perkenalkan dirinya kepada teman-teman semua. Yang mana dulu ini? Boleh dari Kak Fira dulu. Halo, nama aku Safira Aulia Zaratunisa, aku dari kelas 9B. Halo Sobat Sinesma, nama aku Ayu Pramesti Putri Farah, biasa dipanggil Farah dari kelas 9D. Oke, Kak Fira dan Kak Farah namanya mirip ya. Iya. Jadi ini kan dengar-dengar kalian berdua kan punya banyak banget prestasi di berbagai macam lomba. Boleh dong dijelasin prestasi apa aja yang udah dicapai? Kak Farah dulu. Fira dulu aja. Oh iya, Kak Farah dulu. Aku pernah mengikuti lomba seni tari tingkat kabupaten. Kak Farah? Barengan sama Fira, alhamdulillah kita mendapat juara 2 tari FLS 2N tahun 2021. Untuk tahun 2022-nya Fira aja mungkin ya. Oke, untuk tari nih Kak, kalian berdua kan sama-sama mengikuti tari. Iya, betul. Nah, itu. Sejak kapan sih kalian itu tertarik pada tari? Awal mulanya tuh gimana? Kak Fira dulu. Aku udah mulai seneng ikut tari mulai dari umur 6 tahun. Aku ngikuti salah satu sanggar dan aku lebih mendalami tari di situ. Kak Farah? Gimana pertanyaan, bisa diulangi? Oke, awal mula tertarik pada tari itu pas kapan? Umur berapa? Kalau tertarik sama seni tari itu dari kecil sih, dari balita udah ikut, dan ikutnya lomba itu mulai TK, alhamdulillah, dan nggak pernah ikut sanggar karena lebih suka otodidak. Belajar sendiri. Berarti dari kecil emang udah hobinya gitu ya? Iya, bener banget hobinya. Oke, untuk Kak Farah kan, Kak Farah ini juga mengikuti berbagai lomba selain lomba tari. Boleh dong Kak diceritakan lomba apa aja yang Kakak ikuti? Alhamdulillah selama 3 tahun di SMPN Negeri 1 Magetan ini saya mengikuti dan pernah menjuarai. Yang pertama adalah lomba tari FLS 2N tahun 2021. Lalu juara 1 Cipta Baca Puisi UKS itu juga tahun 2021. Harapan 2 Baca Puisi RLM di Pendopo Suryagraha tahun 2021. Juara 1 video TikTok tingkat provinsi lingkungan hidup di Kodim Brawijaya 5 yang mengadakan Gempa Adventure Ponorogo, serta yang baru-baru ini itu juara geguritan, juara 3 di tingkat kabupaten. Oke, keren banget sih Kak Farah ini. Kak Farah, cara membagi waktunya tuh gimana sih Kak? Kok bisa mengikuti banyak banget kayak gitu? Ya, yang pertama cara membagi waktunya adalah dengan kita menjadwalkan apa yang mau kita lakukan. Mana yang lebih penting dahulu, nanti kita dahulukan. Yang nggak penting, ya kita skip dulu. Jadi kita harus membuat to-do list, itu penting banget buat kita memanajemen waktu. Pastinya kalau waktu itu memang ya gimana ya, penting banget kan ya. Apalagi kalau mengikuti banyak lomba-lomba itu pasti mengganggu jam pelajaran. Nah, kalau kayak gitu pernah nggak sih keteteran sama pelajaran di sekolah kayak gitu? Pernah banget. Terus Asli. gimana cara mengatasinya?
Ya kita lembur sih. Lembur sampai malam gitu ya Kak? Kita lembur ya. Iya bener banget. Kita lembur. Untuk tarian, Kak Vira dan Kak Farah ini pernah mempelajari tari apa aja? Kalau untuk kita berdua, tari kenyawung ya Vira yang pertama. Iya. Lalu jalak Jalak lawu. lawu. Iya benar, jalak lawu. Tari. Udah itu aja. Oh itu Kalau aja? individu mungkin beda lah. Iya, beda Oh lagi. iya. Iya. Untuk Kak Vira, tarian apa aja yang pernah kakak pelajari selama ini? Aku udah pernah belajar tari gambyong, tari jalak lawu, tari kenyawung, tari bambang cakil. Masih banyak lagi sih lainnya. Mungkin Untuk Kak Farah? Alhamdulillah kalau untuk saya ya, saya pernah mempelajari tari gambyong, tari garuda, tari gebyar gunung lawu, lalu jalak lawu, kenyawung, dan yang terakhir ikut lomba di tingkat provinsi di Pekan Cipta Seni Malang. Nama tarinya itu Ritus Beji, mengisahkan tentang petirtaan Dewi Sri. Oke, kan Kak Farah dan Kak Vira ini mempelajari banyak tari nih Kak. Iya. Ada nggak tari yang paling sulit untuk dipelajari itu tari apa? Kak Farah duluan bisa? Kalau dari aku sih tari Ritus Beji, karena prosesnya 1 bulan itu kita menguras tenaga, menguras pikiran, dan juga mengganggu waktu pelajaran. Oke. Kalau Kak Vira? kalau aku tari gambyong. Kenapa Kak? Tari gambyong. Karena tari gambyong gerakannya agak lumayan susah dan rumit gitu. Oke. Jadi susah untuk mengikutinya Iya, gitu ya Kak? iya, susah. Nah kalau ada tari yang sulit kayak gitu nih Kak, persiapan untuk lombanya atau pentasnya tuh gimana? Ada persiapan khususnya nggak buat tari-tari yang susah kayak gitu? Pasti ada sih. Yang pertama kita harus mempersiapkan fisik yang sehat. Yang kedua kita harus siap secara mental. Karena kalau ikut tari itu kena mental juga loh. Pelatihnya kadang galak-galak banget gitu. Kalau Kak Vira? Ya kurang lebih seperti Farah. Terus harus lebih ekstra dalam latihannya. Kalau nggak punya jiwa yang ingin ikut gitu, pasti nanti akan malas-malasan pas Oh, latihan. jadi emang dari diri Jiwa, sendiri iya, tuh dari harus diri sendiri. ada semangat gitu Iya. ya. Oke, kalau untuk Kak Farah ini Kak, Iya. Kak Farah ini kan tadi sudah disebutkan menang lomba puisi, terus menjadi duta lingkungan hidup dan Oh iya, lain-lain bener itu. banget itu. Itu ada tipsnya nggak Kak biar bisa mencapai itu gitu loh? Tipsnya yang pertama adalah semangat. Oke. Kalau kita nggak semangat, kita nggak ada kemauan untuk mencapainya, buat apa? Karena motivasi aja tanpa aksi nggak ada, kita nggak akan bisa mencapainya gitu. Semangat yang membuatmu bangkit walaupun kamu sakit, dan semangat yang membuatmu maju walaupun kamu terjatuh. Luar biasa. Untuk Kak Farah, kan tadi juga mengikuti banyak lomba selain lomba tari. Nah itu persiapannya apakah sama sulitnya atau mungkin lebih sulit dari lomba tari? Sebenarnya kalau bicara tentang sulit atau nggak sulit, setiap proses itu pasti ada yang sulit. Kita pasti mengalami kegagalan, karena kegagalan adalah kunci kesuksesan gitu. Pastinya sulit banget. Kalau di tari itu sulitnya yaitu pertama, kita harus sehat. Kalau kita sakit dikit gitu pasti udah nggak bisa ikut Oh latihan. iya. Kalau puisi kesulitannya di vokal atau suara. Oke. Kalau suaranya serak gitu kan susah. Susah. Sama juga dengan nyanyi, iya. ya gitu sama. Lalu untuk kesulitan di duta itu adalah public speaking. Oke. Public speaking misal kita nggak bisa menyenangkan atau membuat obrolan kita kepada audiens itu menarik, otomatis garing kan Iya. jadinya. Jadi gimana gitu. Iya. Kalau menjadi duta sendiri nih Kak Faradi menjadi Iya. duta apa aja? Kalau untuk di Kabupaten Magetan, alhamdulillah wakil 1 Duta Wisata Cilik Bagus Diah tahun 2018. Lalu tahun 2019-nya menjadi juara 3 Duta Simpel Bank Jatim. Dan yang terakhir ini tahun 2021 sampai dengan 2023 menjabat sebagai Duta Lingkungan Hidup di SMPN Negeri 1 Magetan. Oke. Menjadi duta kayak gitu nih Kak, itu tuh yang perlu dipersiapkan tuh apa aja?
Mungkin teman-teman yang lain juga ingin menjadi duta seperti Kak Farah. Yang perlu disiapkan tuh apa? Duta mana dulu ini? Soalnya beda-beda yang Oh. perlu dipersiapkan. Yang paling banyak persiapannya di duta apa? Kalau untuk yang paling banyak persiapan adalah duta wisata. Karena kita yang pertama adalah kita mengikuti seleksi secara langsung, itu seleksi wawancara, tes bakat, juga tes tulis itu pasti ada. Lalu kesulitannya adalah waktu itu aku paling sulit itu public speaking sih, karena aku belum berani buat ngomong ke publik gitu. Oh iya. Itu yang paling susah. Oke. Takut banget. Kalau cara mengasah public speakingnya Kak Farah tuh gimana? Biar bisa lancar gitu. Kalau Kayak dari sekarang. aku ngomong di depan kaca sih sebenarnya. Oh, jadi triknya ngomong di depan kaca gitu, Iya. sama diri sendiri. Bener. Sama yang pertama yang wajib kalian catat adalah kalian harus bisa bersosialisasi. Mengikuti organisasi itu juga faktor utama kita berani dan kita bisa belajar banyak hal mengenai public speaking. Oke. Ngomong-ngomong tentang organisasi nih Kak Farah dan Kak Vira ini mengikuti organisasi apa aja di sekolah? Kalau aku ikut ekstrakurikuler tari. Oke, kalau Kak Farah? Kalau untuk saya mengikuti organisasi OSIS, PIK-R, Adiwiyata, tim majalah, lalu mengikuti berbagai ekstrakurikuler lainnya. Kak Farah dan Kak Vira ini kan udah mau lulus SMP, mau naik ke SMA. Nah, ada gak motivasi-motivasi yang ingin disampaikan untuk adik kelas 7 maupun kelas 8 supaya mereka bisa menjadi seperti Kak Farah dan Kak Vira yang memiliki banyak sekali prestasi? Boleh Kak Vira duluan? Oh ya, jangan lupa semangat dan terus berjuang. Jangan mudah menyerah. Kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Semangat terus. Oke, untuk Kak Farah boleh? Nikmati prosesnya walaupun sakit. Karena pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tetaplah menjadi remaja yang menginspirasi dengan segudang prestasi, bukan hanya tebar sensasi. Semangat. Satu kata untuk kalian. Karena semangat yang membuatmu bangkit walaupun kamu sakit. Walaupun kamu diremehkan, walaupun kamu dibully, walaupun kamu direndahkan serendah-rendahnya, apabila kamu semangat untuk mencapai sebuah kesuksesan, insya Allah, Allah pasti mengabulkannya. Semangat juga yang membuatmu maju walaupun kamu terjatuh. Mungkin itu aja dari aku. Oke, terima kasih motivasinya untuk Kak Farah dan Kak Vira. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya menjadi bintang tamu di podcast kali ini. Iya, sama-sama. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih juga sudah menonton podcast kali ini. Semoga dengan podcast kali ini bisa menginspirasi dan memotivasi kalian supaya bisa terus berprestasi untuk kedepannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.